Halo semua, selamat datang kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan parameter data urin. Biasanya obat-obat yang sudah habis bereaksi akan kita keluarkan atau ekskresikan sehingga konsentrasi obat di dalam tubuh itu tidak menumpuk. Adapun yang biasanya menjadi salah satu tempat yang paling banyak untuk mensekresikan obat adalah melalui urin. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat rumus untuk perhitungan parameter data urin. Dan rumusnya itu ada 3. Kita hanya akan menghitung 3 parameter dan untuk rumus perhitungan parameter data urin itu mengikuti orde 1 atau selalu mengikuti orde 1. Kenapa? Karena konsentrasi obat di dalam tubuh akan menurun secara bertahap dalam satuan waktu atau tidak konstan, di mana ini itu mengikuti laju reaksi dari orde 1. Makanya untuk perhitungan parameter data urin itu datanya atau perhitungannya selalu mengikuti orde 1 atau orde pertama. Oke, pada rumus di sini kita punya 3 parameter yang akan kita hitung. Yang pertama ada tetapan laju eliminasi, kemudian ada T/2 atau waktu paruh, dan juga ada nilai clearance. Jadi ketiga parameter ini merupakan 3 parameter yang menunjukkan fase-fase ekskresi atau nilai-nilai ekskresi. Adapun clearance obat di sini merupakan istilah dalam farmakokinetik untuk menggambarkan eliminasi obat dari tubuh tanpa mengidentifikasi mekanisme dan juga prosesnya, atau tanpa mengetahui mekanisme dan juga prosesnya. Bagaimana sih maksud dari mekanisme dan prosesnya ini? Jadi untuk data clearance biasanya sudah menggambarkan keseluruhan proses eliminasi obat, baik itu dikeluarkan melalui urin, melalui feses, maupun melalui keringat atau jalur-jalur yang lain. Nah, di sini ada 3 rumus yang akan kita gunakan. Untuk parameter nilai K dan T/2 itu teman-teman mungkin sudah mengetahui rumus yang akan kita gunakan. Sedangkan di sini ada parameter baru yaitu parameter clearance, dan adapun rumusnya yaitu nilai K dibagi CP0, di mana untuk CP0-nya ini merupakan nilai dari antilog A. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan rumus VD dikali nilai K. Jadi untuk menentukan rumus yang mana akan digunakan itu tergantung dari data sampel mana yang tersedia. Apabila pada data sampel itu tersedia nilai CP0 atau antilog A, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Sedangkan apabila di data sampel itu tersedia nilai VD dan tidak tersedia nilai antilog A, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita punya contoh soal. Kita punya data sampel yang berupa T dalam menit dan juga ada data DU atau jumlah obat yang ada dalam urin. Selanjutnya nanti kita harus mencari DU kumulatif. Apa itu DU kumulatif? Jadi DU kumulatif merupakan jumlah obat yang diekskresikan tiap satuan waktu. Untuk mendapatkan nilai DU kumulatif itu dilakukan penjumlahan. Nah, begini contohnya. Untuk DU kumulatif yang pertama itu kita langsung memasukkan nilai DU yang pertama. Selanjutnya, untuk mencari DU kumulatif yang kedua itu dilakukan penjumlahan antara DU kumulatif yang pertama dengan nilai DU, sehingga didapatkan hasil DU kumulatif yang kedua sebanyak 300.
Hal itu dilakukan sampai seterusnya didapatkan nilai 910. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai DU kumulatif, dilanjutkan untuk mencari DU tak terhingga dikurang DU kumulatif dengan rumus seperti berikut ini. Jadi, untuk mendapatkan nilai DU tak terhingga dikurang DU kumulatif, itu dilakukan dengan cara melakukan pengurangan antara DU kumulatif terakhir dikurang DU kumulatif yang akan dicari. Misalnya, kita ingin mencari nilai DU kumulatif pada menit ke-2. Jadi, dilakukan pengurangan antara 910 dikurang 160 diperoleh hasil 750. Hal itu dilakukan dengan cara yang sama untuk mencari nilai DU kumulatif yang lain. Hingga pada tahap terakhir itu dilakukan pengurangan 910 dikurang 910 dan didapat nilai 0. Setelah didapat nilai DU tak terhingga dikurang DU kumulatif, kita mencari log DU tak terhingga dikurang DU kumulatif dengan cara melogkan nilai DU tak terhingga dikurang DU kumulatif sehingga didapatkan nilai yang ada pada tabel ini. Jadi, jika kita melogkan nilai 0, maka akan didapatkan hasil tak terhingga. Selanjutnya, jika kita sudah memperoleh data log DU tak terhingga dikurang DU kumulatif, kita akan melakukan regresi antara waktu dengan log DU tak terhingga dikurang DU kumulatif sehingga diperoleh data berikut ini, data A, B, dan juga nilai R-nya. Setelah kita peroleh nilai A, B, dan juga R, selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan tetapan laju eliminasinya. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai tetapan laju eliminasi digunakan rumus minus B dikali 2,3. Jadi kita akan memasukkan nilai B-nya berapa, lalu kita kalikan 2,3 sehingga diperoleh hasil 0,331 menit pangkat minus 1. Setelah kita peroleh nilai K, kita bisa mencari nilai T/2 dengan rumus 0,693 dibagi nilai K. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh nilai 2,093 menit. Setelah itu, kita juga dapat mencari nilai clearance dengan rumus nilai K dibagi CP0, di mana CP0 ini merupakan antilog A. Jadi, kita memasukkan nilai K di sini, lalu nilai A atau nilai intercept sebelumnya kita antilogkan sehingga didapatkan hasil 2032,357. Lalu kita bagikan dan diperoleh hasil 0,00016 ml per menit. Sekian, jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar.